Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai nanomaterial. Di sini kita akan membahas mengenai quantum confinement. Nah, di sini untuk mengerti quantum confinement efeknya itu apa? Nah, di sini kita harus mengetahui electronic band structures of material, konsep dari exciton Bohr radius, dan wave mechanical model of electron. Nah, di sini kita akan bahas mengenai energy bond terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki ada dua daerah yang disebut dengan conduction band dan ada valence band. Serta di sini ada gap atau forbidden band gap atau kita sering sebut band gap. Oke. Pada bagian band ini mengandung level energi yang konduktif ini memiliki energi yang lebih besar. Pada bagian forbidden band gap ini daerahnya yang energi elektronnya itu levelnya tidak dapat exist in any form. Serta di bagian valence band di sini mengandung seluruh elektron valensi. Jadi kalau perpindahan elektron itu, misalnya kita gambarkan di sini sebagai valence band, kemudian di sini ada conduction band, serta di sini ada band gap. Di sini ada band gap, nanti sebelah sini ada band gap. Ketika sebuah model atau elektron itu naik ke atas, pindah ke sebelah sini, di sini akan menjadi hole. Dan saat elektron ini pindah kembali ke sebelah sini, dia akan menghasilkan energi berbentuk foton. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kira-kira dia di sini energinya high, di sini low. Jadi otomatis atau di sini tempat elektron valensi berada. Jadi pasti dia suatu saat akan turun kembali seperti itu. Di sini ada band structure of both material. Nah, apa ini? Nah, di sini kita akan bahas. Jadi untuk konduktor itu sendiri, bayangannya itu di sini ada conduction band-nya. Ini ada conduction band-nya, ada valence band-nya. Untuk konduktor itu karena dia sangat istilahnya dia kontinu ya. Karena dia kontinu itu kita anggapnya dia bukan kontinu. Jadi dia sangat banyak ya ininya layernya. Karena dia sangat banyak layernya jadi seolah-olah dia kontinu seperti itu. Sedangkan kalau dia pada semikonduktor, dia itu memiliki band gap. Jadi dia tidak bentuk pita energi yang kontinu. Sedangkan ya itu syaratnya itu ada besar dari EG-nya itu kurang dari 4 elektron volt. Dan kalau si insulator itu dia EG-nya itu lebih dari 4 elektron volt. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ada band gap. Di sini ada pita konduksi di atas, ada pita valensi, band gap. Pada konduktor tidak ada gap. Jadi dia kayak langsung seperti itu. Nah, di sini molekul yang sangat berdekatan akan membuat energi orbital yang baru atau higher. Nah, misalnya 1s menjadi 1s bintang. Jadi 2 tingkat energi level. Jadi kita ambil contohnya ini untuk for gas. Ini ada Na. Ya, sebenarnya energinya itu seperti ini. Nah, 1s, 2s seperti itu. Nah, ketika Na itu bergabung atau berdekatan satu sama lain, nah itu akan membentuk energi levelnya yang ini ya, yang tingkatan itu lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi ini 1s saja ada 3 tingkat. Nah, bayangkan dia kalau dalam bentuk ini ya, N atom gitu ya, atau sampai berdekatan itu banyak banget gitu ya. Jadi seolah-olah dia itu kontinu seperti itu. Ini adalah Bohr model atom.
Jadi material itu memiliki atom itu ada subatomnya yaitu elektron dan inti atom. Di dalam inti atom itu kita menemukan proton dan neutron. Nah, apa itu Bohr radius? Adalah di bagian ini dia, elektron yang mengorbit inti atom dalam radius tertentu. Jadi dia itu kan mengorbit nih, karena radius tertentu, ada sebuah radius ketika dia mengorbit, itu kita sebut Bohr radius. Ini kita ambil contoh hidrogen atom. Si Bohr sendiri, Bohr itu nama penemu modelnya mempercayai bahwa elektron itu memiliki sifat seperti partikel atau berlaku seperti partikel. The hole and the electron form of hydrogen-like complex called an exciton. Oke, kita harus mengingat ya kata-kata exciton ini karena nanti akan dipakai terus. Nah, exciton Bohr radius adalah jarak di antara elektron dan hole, itu adalah disebut exciton Bohr radius. Kan tadi di antara pita valensi kita sebutkan pita konduksi dan pita valensi ini kan ketika dia elektron itu naik ke atas akan meninggalkan hole. Jarak mereka itulah kita sebut nanti exciton Bohr radius. Oke, seperti itu ya. Ketika ukuran dari bulk semikonduktor kristal menjadi cukup kecil dan approach the size of material exciton Bohr radius atau bahkan lebih kecil, maka akan menimbulkan sifat unik dari nanomaterial. Jadi syarat nanomaterial itu, atau kita bisa bilang propertiesnya itu menarik untuk kita pelajari atau kita aplikasikan ketika size dari partikel dia lebih kecil dari exciton Bohr radius. Ini dia new properties nanomaterials. Oke, sip. Nah, di sini sedangkan kita akan pelajari what is quantum confinement, di mana secara ukuran aktualnya dari nanomaterial menjadi lebih kecil berbandingan sama exciton Bohr radius, sehingga dia pergerakannya terbatas seperti itu ya. Elektron konduksi di delocalized and free unconfined. Jadi dia kayak delocalized gitu, kayak terjebak. Dan elektron konduksi mulai untuk menunjukkan kuantisasi ketika ukurannya menjadi lebih kecil. Ketika ukuran dari material diminish to the nanoregion, nah elektron ini akan mulai memperlihatkan efek dari confinement. Dengan arti pergerakan menjadi terbatas dan ukuran secara fisik dari region atau domainnya in which they move. Nah, pergerakannya itu akan terbatas berdasarkan ukuran size-nya ketika dia bergerak. Jadi, untuk komposisi kimia yang sama memiliki different size can affect its behavior. Jadi dengan beda ukuran akan berefek dari kelakuan atau sifatnya, seperti itu. Ini ada wave mechanical model of atom. Jadi elektron itu kan digambarkan, ada yang menyebutkan sebagai partikel atau Bohr dan sebagai gelombang de Broglie, diusung oleh de Broglie ya. Nah, de Schrödinger and de Broglie the electron bound to the nucleus seems similar to a standing wave, and they began to research on wave mechanical model of atom. Nah, ini akan kita pelajari wave mechanical model of the atom. Ini ada kuantisasi energi dari Schrödinger equation. Sebenarnya inti dari rumusan Schrödinger itu ini kita akan memperkirakan posisi elektron dalam gelombang.
Tapi untuk materi di sini kita nggak akan membahas mengenai rumusnya panjang lebar, jadi kita langsung ke intinya saja. Jadi ada electron in one dimensional infinite potential well. Jadi dia ini hanya pada terfokus satu arah. Jadi di sini kan ada boundary condition di mana elektron bisa jatuh ke ground state. Dan di sini one dimensional itu memiliki n 1 2 3. Itu adalah quantum number. Kita ada quantum number kan cukup tahu ya. Ada n, ada k, ada m yang spin. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, di sini diperlihatkan juga electron in one dimensional infinite potential well. Di sini ada Planck constant E, terus ada jarak mencari E tersebut dan massa elektron sendiri. Efek dari quantum confinement, pertama dari electron structure become quantized. Jadi seawalnya dia continuous band menjadi discrete band. Ini nanoscale semiconductor. Jadi kita bisa mengatur bagian konduktornya. Kan enak ya, kita bisa atur kebutuhannya. Terus the band gap becomes wider. Ini untuk bagian booknya dia harusnya nggak terlalu besar. Jadi kalau band gap nanoscale semiconductor kita memperbesar band gapnya. Energi yang dibutuhkan elektron untuk bisa pindah dari energi bawah ke atas akan semakin besar, atau band gapnya ini makin besar ya gitu. Atau efek dari lainnya, meningkatkan ukuran nanomaterial menjadi lebih mengecilkan ukuran dari nanomaterial menjadi lebih kecil, the distance between the energy level. Jadi kalau misalnya kita nanoscale semiconductor itu kita perkecil lagi ukurannya, maka band gapnya akan semakin besar. Jadi semikonduktor semikonduktor diperkecil lagi, maka bisa jadi insulator. Sebenarnya kan kalau semikonduktor itu namanya semi ya, konduktor. Berarti semi atau intermediate antara konduktor dan isolator. Nah, di sini ketika dia size-nya diperkecil lagi, kecil, maka band gap akan semakin besar, menyebabkan membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk elektron itu berpindah tempat. Nah, di sini akan bisa menjadi material tadi awalnya semikonduktor menjadi insulator, seperti itu kira-kira. Decreasing size effect. Oke, tadi dari energi atom, molekul, cluster, nanopartikel, semikonduktor, dan metal. Nanoscale metal versus bulk material. Kalau bulk material on Coulomb stage, decreasing akan menjadikan separasi antara pita valensi dan pita konduksi. Jika ukuran dari metal lebih kecil dari exciton Bohr radius, maka akan bentuk sifat quantum confinement. Nah, di sini ada exciton Bohr radius sama de Broglie wavelength. Tapi ini gak kita bahas, ini ada di internet kalau jika ingin melanjutkan de Broglie wavelength ini. Tapi di literatur sering dilihat statement bahwa nanomaterial adalah quantum confined because ukurannya yang akan kecil yang berhubungan sama exciton Bohr radius. Atau statement dari nanomaterial pada quantum confinement muncul karena ukurannya yang akan kecil yang berbandingan sama de Broglie wavelength of electron or hole. But which one is correct? Nah, ini kita boleh keduanya.
The answer is the statement about confinement dealing with either the exciton Bohr radius sama the Broglie wavelength. Sebenarnya esensialnya itu sama gitu. Jadi mau dibandingkan ke si exciton Bohr sama si Broglie wavelength itu sama aja. Both the Broglie wavelength and exciton Bohr radius are therefore natural length scale by which to compare the physical size of nanomaterials. Kemudian ada object with dimensions smaller than this natural length scale will exhibit quantum confinement effects. Oke. Objek yang memiliki dimensi lebih kecil dibandingkan natural length scale akan memunculkan quantum confinement properties of nanomaterials. Secara objektif kita akan membahas mengenai optical properties, electrical, thermal, magnetic, dan mechanical to make use of some properties of novel application. Nah, di sini kita akan bahas optical properties terlebih dahulu, di mana quantum size effect on the optical properties of semiconductor quantum dots. Jadi kita membahas semiconductor quantum dots di bagian optical properties. Di sini ada surface plasmon resonance of metallic nanoparticle. Nah, di sini teman-teman, ketika ada source menuju ke detektor, nah di sini kan kira-kira gimana nih pandangannya? Di sini ada sebuah partikel juga. Di sini ada gelombang. Nah, di sini optical ya, berarti kita optical itu berhubungan sama cahaya, light. Nah, ketika dia sebuah gelombang cahaya tadi ini mengenai sebuah partikel, bisa dia scatter atau dipantulkan, atau dia bisa terserap. Nah, ini terserap. Nah, bisa juga dia jika tidak terkena akan sampai ke bagian detektor. Jadi tergantung sudut datang dan materialnya apa. Ini interaksi dari light absorption. Light absorption ya. Light absorption. Jadi semikonduktor ini ada band gap. Jadi gini. Jadi foton ini tek mengenai si pita valensi. Kemudian elektron dari pita valensi naik ke semikonduktor. Ketika dia naik, inilah yang kita sebut tempat dari elektron tadi, kita sebut hole. Kemudian beda potensial dan arus tadi itu yang kita manfaatkan untuk solar cell. Nah, jadi dia bisa melompat juga ya. Misalnya dari elektron sini, terus ada lagi misalnya kan naik atau ada lagi. Nah, mereka ini bergerak ke ini ya, p-n junction-nya. Nah, pergerakan mereka itu nanti menghasilkan beda potensial dan arus ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada luminescence essence ya, waktu itu katanya. Luminescence itu jadi gini. Ini kan si elektron tadi dari pita konduksi akan turun balik ke pita valensi. Ketika dia turun tadi, dia mengeluarkan atau mengemisikan foton. Nah, di sini ada luminescence itu dibagi dua. Kita ada fluorescence sama phosphorescence. Kalau si fluorescence itu dia secara langsung dia ketika si elektron tadi jatuh ya ke konduksi band, ke valensi band jatuh, dia mengemisikan foton gitu. Sedangkan kok phosphorescence itu agak ada delay-nya antara penyerapan dan emisinya. Nah, kita akan masuk ya ke bagian introduction quantum dots. Jadi quantum dots itu adalah nanopartikel yang strukturnya itu 3 dimensi, quantum confinement yang memungkinkan ada sifat optik yang unik dan sifat transportnya. Jadi ini kita membahas dari X, Y, Z-nya, atau kita bisa bilang ini kayak 3 dimensinya lah ya. Nah, ini kira-kira ini ada quantum dots terdiri dari 465 atom.
Quantum dots biasanya semikonduktor dan biasanya sifatnya itu diamati seperti sebagian metal. Biasanya quantum dots adalah composed gabungan dari grup 2, 26, 35, atau 46. Quantum dots adalah band gap quantum dots itu bisa diatur atau tunable ya. Propertiesnya dapat berubah jadinya. Jadi itulah kan orang engineer itu kan mereka rekayasa gitu ya. Ketika ada band gap yang bisa diatur itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kita bisa pakai sesuai kebutuhan saja. Kita akan berikan quantum confinement. Nah, quantum confinement itu ingat hanya pada semikonduktor ya, karena kita butuh band gap juga. Quantum confinement is the special confinement of electron hole pairs exciton in one more dimension within a material. Nah, jadi kalau misalnya dia sumbu X-nya doang yang kayak lebih kecil gitu ya, atau dia lebih kecil dari si exciton Bohr atau tadi mechanical wave de Broglie itu, nah kita itu sebutnya quantum wells atau sumur. Kalau dia 2 dimensi atau quantum wire. Kalau 3 dimensi quantum dot gitu ya. Jadi nggak ada yang bebas dia. Quantum confinement is more prominent semiconductor because they have energy gap. Ingat ya, jadi di semikonduktor. Metal do not have a band gap, so quantum size effect are least prevalent. Ya karena nggak ada band gap gitu ya. Jadi pun kalau kita perkecil gitu, jadi nggak terlalu berdampak lah si kuantum tadi, efek dari ukuran kuantum tadi. Dan biasanya quantum confinement dilihat di dimensi di bawah 2 nanometer. Semua material nano tidak quantum confinement, tetapi quantum confinement adalah material nano. Ingat ya, semua material nanomaterial pasti quantum confinement. Oke, tetapi quantum ini tidak selalu ya. Quantum confinement ini pasti selalu nanomaterial. Mengapa? Karena di sini 2 nanometer, guys. Tapi kok nanomaterial kan lebih kecil dari 100 nanometer. Jadi belum tentu kan. Kita recall lagi. Quantum confinement. Reduction in the number of atom in matter result in the confinement of normally equalized energy state. Okay. Electron hole pairs become specially confined when the diameter of particle approach the Broglie wavelength of electron is the conduction band. Okay. As a result, the energy difference between energy band is increased with decreasing particle. Okay, kita baca ulang. As a result, energy difference between energy band is increased with decreasing particle. Jadi, energi band akan meningkat ketika partikelnya makin kecil gitu ya. Oke. Karena ini gede-gede gitu ya. Nah, energi bandnya kayak gini. Ketika dia makin kecil gitu ya, energi bandnya semakin besar. Nih, quantum confinement on quantum dots. Quantum dots adalah band gapnya dapat diatur sesuai ukuran. Kita sebagai engineer, kita dapat merekayasa optical dan electrical propertiesnya. Quantum dots dapat menyerap cahaya dan mengemisikan cahaya sesuai dengan variasi dari wavelength, atau secara simpel by altering their size. Small quantum dots have a large band gap. Oke ya, ingat nih. Small quantum dots have a large band gap. Lihat. Small. Oke, kebayang ya. Small quantum dots are absorbance and luminescence spectrum are blue shifted with decreasing particle size. Oke.
Ini quantum dots ya, adalah nanokristal 2-10 nanometer. Alhamdulillah, maaf. Small size lead to quantize energy levels and confinement of exciton, electron hole pairs. Jadi ini ada ini ya, example-nya ada PSE, PBSE, PBTE. Nah, di sini ada warnanya juga beda-beda. Size dependence of optical properties. Jadi ukuran dari size itu akan mengatur warnanya. Ketika 3 nanometer cadmium selenide particle, radiasinya green light pada 520 nanometer. While a slightly large 5,5 nanometer akan dengan material yang sama akan radiasikan light 630 nanometer. 630 nanometer itu berarti dia panjang gelombangnya kan lebih kalau panjang gelombangnya tinggi berarti energinya rendah. Panjang gelombangnya tinggi, energinya rendah. Ya, kalau misalnya panjang gelombangnya pendek, energinya tinggi. Karena dia satu detik aja dia membawa banyak gelombang yang mengandung energi, kira-kira seperti itu. Absorption and emission. Ya. Ada ground state sama excited state. Ada higher band gap energy. Jadi semakin tinggi band gap energinya, maka yang didapatkan blue end. Karena blue end itu kan wavelength-nya pendek. Wavelength pendek, nano dalam nanometer pendek, menghasilkan energi yang besar. Kira-kira. Ini ada recall-nya color ya. Kalau kita lihat visible light itu kan rentang 400 sampai 700 ya. Udah pada tahu juga. Kalau dia cahaya biru, dia kan pendek nih 400. Makanya kalau di komputer itu kan biasanya cahaya birunya dikurangi. Cahaya biru dikurangi ketika dia dalam mode baca atau naik screen gitu-gitu ya. Nah, di sini jadi makanya orang jarang bikin lampu tidur itu warna biru. Karena susah tidur lah kita, karena energi yang terpancarkan itu gede kan. Biasanya orang yang warna kuning, warna oranye gitu kan. Seperti itu. Ini ada quantum dots berdasarkan ukurannya. Ketika dia makin kecil, band gapnya makin kecil, membutuhkan energi makin besar. Band gapnya makin besar, maka energi yang dibutuhkan makin besar. Nah, seperti itu ya. Jadi ada korelasinya antara specific wavelength korelasi sama quantum dots. Ini ada shape dependence. Oke, kita lanjutkan aja. Apa ini? Ini benefit quantum dots ini. Kita dapat color purity, brilliant bright, power shipping, no burn in. Biasa perfect untuk bagian ini ya, monitor televisi atau laptop. Dan dia satu lebih kecil dari ukuran DNA. Coba ini ada group discussion. Kita belum sampai ke ini ya, lanjut ke plasma resonansi ini. Sampai sini aja dulu. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena ini hanya mereview saja, tetapi harapannya hasil review ini teman-teman dapat apa yang kita pelajari bareng-bareng juga ya. Untuk diskusi lebih lanjut mungkin boleh menghubungi saya dari DM Instagram di @mhdsukritan. Oke, terima kasih semuanya.